Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita pada pagi ini bisa ketemu lagi di ASC Channel, pembelajaran matematika mudah dan indah. Terima kasih kalian selama ini sudah setia mengikuti ASC Channel. Memang kalau kalian itu ingin memahami matematik dengan cara berlogika, tidak terlalu banyak menghafal, maka kalian harus selalu setia mengikuti ASC Channel. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Di-share ke teman-temanmu, berarti kamu sudah berbuat baik ya. Berbuat baik berarti mendapat pahala, dan nanti kamu akan mendapatkan sesuatu ya. Sesuatu itu bisa apa? Bisa kesuksesan dan lain sebagainya ya. Jadi jangan medit-medit untuk berbuat baik ya. Oke, pagi ini saya akan membahas tentang limit fungsi trigonometri bagian yang ketiga. Berarti ini saya sudah membahas bagian pertama, bagian kedua di sebelumnya ya. Ini mungkin hanya pemantapan gitu ya, pemantapan agar kalian lebih sukses ya. Kalian lebih merasa mudah belajar matematika, karena banyak sekali siswa yang merasa kesulitan dengan limit fungsi trigonometri, tapi bersama saya insya Allah tidak ada yang sulit ya. Baik, sebelum saya mulai, ini ada sebuah pengalaman pribadi ya. Motivasi itu harus dimunculkan dari diri sendiri ya. Muncul dari diri sendiri itu, kalau motivasi keluar dari diri sendiri itu pasti dahsyat ya. Pengalaman saya apa? Ya tidak bermaksud untuk berbagi kesedihan gitu ya. Cuman kenyataannya saya itu kebetulan dari keluarga yang tidak mampu. Waktu itu biaya kuliah antara negeri dengan swasta itu beda jauh ya, beda jauh. Maka andaikan saya tidak bisa diterima di negeri, maka saya pasti tidak bisa kuliah ya. Tidak bisa kuliah. Maka kenapa? Karena nggak bisa bayar ya. Tidak bisa bayar. Maka agar saya bisa kuliah, maka saya memotivasi diri sendiri untuk bisa diterima di negeri. Caranya bagaimana? Salah satu yang saya lakukan itu di tembok di kamar tempat saya belajar itu, saya kasih tulisan yang besar pakai spidol itu, kertas tadi tempel pakai spidol. Lalu di situ ada tulisan belajar keras atau nganggur ini. Maka setiap saya masuk baca itu, wah iya harus belajar ini. Iya harus belajar terus seperti itu, terus seperti itu. Kalau tidak diterima di negeri pasti tidak kuliah. Pasti tidak kuliah. Dan alhamdulillah dengan usaha seperti itu, saya belajar keras, saya berdoa dan ditolong Allah, maka saya diterima di perguruan tinggi yang cukup baik, yaitu di Institut Teknologi 10 November, yaitu ITS Surabaya. Oke ya, bisa ditiru ya cara-cara seperti itu. Memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri. Baik, limit trigonometri itu, fungsi trigonometri itu cara mengerjakannya seperti berikut ini. Saya tampilkan lagi, dulu pernah ya. Yang pertama, kedua dulu pernah. Nah itu, limit fungsi trigonometri kalau x-nya mendekati 0 ya. Ini untuk x mendekati 0, atau x mendekati k, tapi bisa diubah menjadi mendekati 0 dengan cara pemisalan ya. Nanti kita kasih contohnya. Yang pertama rumusnya limit x mendekati 0, sin ax per bx sama dengan a per b. Itu yang di dalam lingkaran itu hasilnya ya, a per b. Lalu kalau limit x mendekati 0, ax per sin bx juga sama dengan a per b. Itu a itu di depannya x di depannya x atas, b itu di depannya x bawah. Terus rumus ketiga, tan ax per bx, x-nya mendekati 0, a per b juga. Yang keempat, limit x mendekati 0, sin ax per tan bx sama dengan 0. Sama dengan a per b juga ya, a per b juga.
Apa ciri-ciri dari rumus itu? Yaitu tadi, X-nya harus mendekati 0, atau bisa dibuat mendekati 0 dengan pemisalan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kalau kamu lihat itu, fungsinya tidak pernah kosinus, ya. Yang ada apa? Sinus dan tangen, atau fungsi aljabar biasa. Kalau kosinus kamu ubah. Ngubahnya gimana? Seperti rumus bantu yang berikut ini. Jadi yang pertama itu, rumus bantu yang pertama, sin kuadrat kx plus cos kuadrat kx sama dengan 1. Atau bisa diubah, cos kuadrat kx sama dengan 1 min sin kuadrat kx. Lalu yang kedua, cos kx sama dengan 1 min 2 sin kuadrat k per 2 kx. Itu rumus bantunya yang sering dipakai. Baik, sekarang contoh nomor 1 dan nomor 2 sekaligus saya bahas jadi satu, ya. Itu soalnya. Untuk apa kok saya bahas jadi satu? Agar kamu bisa membedakan. Ini yang harus dibedakan ini. Ini yang pertama ya, soal nomor 1. Hitung nilai dari limit X mendekati 0, 1 min cos 4X dibagi 3X sin 4X. Lalu contoh yang kedua, hitunglah nilai limit X mendekati 0, sin X min sin 3X dibagi 3X kali cos X. Ini yang perlu diperhatikan ini. Ada cos ini, ada cos ini, dan di sini juga ada cos, ya. Kalau cos ini di sini tandanya minus, ya, tandanya minus, maka kamu harus ubah menjadi sin dengan menggunakan rumus bantu tadi. Tapi kalau berupa perkalian kayak gini, perkalian atau pembagian, ini kan perkalian, maka ini nggak perlu diubah, langsung ini dimasukkan ke situ gitu aja, ya. Cos 0, X-nya diganti 0, cos 0 berapa? 1, maka ini sama dengan 1. Ini langsung sama dengan 1. Ya, mudah yang ini. Nah, yang ini kita ubah dulu menjadi apa? Sama dengan limit X mendekati 0, 1 ini saya tulis, 1 minus ini saya tulis, cos 4X kita pakai rumus bantu nomor 2 tadi. Rumus bantu nomor 2. Yaitu apa? Cos 4X itu sama dengan 1 min 2, ini memang rumus ya, 1 min 2 sin kuadrat, ini rumus, di sini 4 per 2x gitu ya. Kalau tadi di rumusnya apa ya? Kalau ini kx, di sini k per 2 ya. Kalau ini 4x, maka ini 4 per 2, paham ya? Oke, dibagi apa? 3x kali sin 4x sama dengan limit X mendekati 0, 1, ini 1 ini ya, min 1, paham? Nih, min 1. Min kali min, plus. Berarti plus 2. Sin kuadrat 2X. Kuadrat ini kuadrat, kuadrat. 4 bagi 2, 2X. Ya. Yang bawah tulis biasa. 3X kali sin 4X. Berarti ini kan bisa hilang. Seret, 1 kurangi 1 kan 0. Bisa ya, memahami ya? Jelas ya? Memang kalau saya bahas itu pasti jelas. Makanya ikuti terus ya ASJ Channel ya, ASJ Channel. Nah, kamu pasti pandai ya, kamu pasti paham. Maka nanti sama dengan apa? Limit X mendekati 0. Ini 2 sin kuadrat 2X. 2 sin 2X kali sin 2X dibagi 3X kali sin 4X. Tahu ini ya? Ini loh kuadrat ini saya tulis jadi sin pangkat 1, sin pangkat 1. Oke ya, sin kali sin kan sin kuadrat. Maka yang ini sama dengan 2 per 3, bisa dipahami? Ini loh 2 per 3. Sedangkan yang ini sama dengan berapa? 2 per 4. Tadi itu loh. A per B tadi itu. Rumus. Maka sama dengan berapa? Ini tulis berapa? 2, ini 2 per 3, yang ini 2 per 4.
Ini 2 kali 2 4, dengan ini kan bisa dicoret. Maka hasilnya sama dengan 2/3. Ini 2/3. Paham ya? Sudah, ini selesai, 2/3. Itu contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua, tadi sudah saya jelaskan bahwa ini 1 kali 3x. 3x. Ini bisa, kalau saya pelan-pelan dulu ya. Kalau saya cepet-cepetan ya berarti jawabannya -2/3 gitu ya langsung. Kok bisa? Iya, pakai di otak saja, kerjakan di otak. Kalau kamu terbiasa nanti pun bisa mengerjakan di otak saja. Pelan-pelan dulu. Limit x mendekati 0. Sin x min sin 3x. 3x kali 1, 3x gitu ya. Kamu pernah punya ini kan waktu SD, A min B dibagi C, kan bisa ditulis jadi A per C min B per C, tahu? Maka ini nanti bisa sama dengan itu, sama ya. X mendekati 0, sin 3x, ya sin x per 3x ini. Nih. Min sin 3x per 3x ya. Maka langsung aja, berapa ini depannya x? 1, ini 3, min ini 3/3. Penyebutnya sama, berarti tinggal ngurangi yang atas toh. 1 kurangi 3 berapa? Min 2/3. Nah itu min 2/3, paham ya? Oke ya, tidak sulit. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya tentang limit fungsi trigonometri, bagian yang ketiga ya. Jangan lupa tadi yang saya sampaikan di depan bahwa munculkan motivasi dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri. Agar apa? Agar kamu bisa belajar lebih keras, agar kamu bisa berusaha lebih keras ya. Oke. Yang ketiga ini agak beda dibandingkan nomor 1, nomor 3 dengan nomor 2. Kalau 1 dan 2 tadi ini mendekati 0 ya. Tapi contoh yang ketiga, kalau kita baca itu limit x mendekati min 3. Nah, ini mendekati min 3. 1 min cos kuadrat x plus 3, x kuadrat plus 6x plus 9 ya. Maka ini bisa kita ubah begini. Ini bedanya, ini mendekati bukan 0 ini. Maka nanti dimisalkan agar mendekati 0 ya. Agar mendekati 0. Kita ubah dulu begini. Limit x mendekati min 3. 1 min cos kuadrat x plus 3. Ini masih tetap ya. Masih tetap dibagi x plus 3 kuadrat. Bisa ini. Jadi yang ini diubah menjadi ini. Paham ya? Difaktorkan biasa ya. Lalu dimisalkan. Bagaimana misalnya? Misal P sama dengan x plus 3. Jadi prinsipnya kalau ini min 3, di sini dimisalkan plus 3. Kalau ini min 5, maka pemisalannya x plus 5. Kalau ini mendekati 2, maka pemisalannya x min 2 ya. X min 2. Oke ya. Berarti ini maksudnya begini loh. Jika x-nya min 3, dari mana ini min 3 ini? Maka nanti P-nya sama dengan apa? Min 3 tambah 3. Berapa? 0. Oke ya. Sehingga soal ini bisa saya ubah. Ini langsung gini ya. Sama dengan gitu langsung. Limit apa? P mendekati 0 itu. Ini P-nya mendekati 0 dari sini ya. Paham ya? Itu berarti 1 min cos kuadrat P ya. 1 min cos kuadrat P. Tahu? Dibagi apa? P kuadrat. Nah ini P. Ini kan P tadi kuadrat. Lalu di rumus bantu tadi kan ada rumus gini tadi. Saya tulis ini ya. Sin kuadrat P misalnya plus
cos kuadrat P sama dengan 1. Pokoknya ini dengan ini sama, sin kuadrat cos kuadrat pasti 1 ya. Kalau ini 90, ini 90 ya 1 tetap ya. Pokoknya sama. Maka ini bisa saya pindah ke sana menjadi sin kuadrat P sama dengan apa? 1 min cos kuadrat P. Perhatikan ini dengan ini sama enggak? Dengan ini sama ya. Berarti bisa saya ubah jadi apa? Sin kuadrat P. Sehingga itu bisa diubah jadi apa? Limit P mendekati 0, P sin kuadrat P ya, sin kuadrat P dibagi P kuadrat. Bisa dipahami? Oke. Terus ke sini sama dengan limit P mendekati 0, sin kuadrat ini saya ubah menjadi sin P kali sin P, bisa? Bisa ya. P kuadrat saya ubah menjadi P kali P. Bisa. Maka ini sama dengan berapa? 1. Yang ini berapa? 1. 1 kali 1, 1. Selesai sudah. Iya toh? Enggak sulit ya. Cuman pemisalan seperti ini saja ya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang limit fungsi trigonometri. Bagian yang ketiga ya. Contoh yang nomor 4. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat sin 1/X tan 1/X ya. Nah ini kalau kita ingin menggunakan rumus tadi itu yang mendekati 0 itu, maka ini harus kita ubah agar mendekati 0. Dengan cara apa tadi? Pemisalan. Ada yang tahu bagaimana memisalkannya? Ya Pak, P sama dengan apa? X min tak hingga. Ini tidak ya, tidak ya. Pemisalannya itu ada yang tahu? Memang ini tak hingga minta hingga 0, tapi nanti di sini tidak akan enak di sini ya. Ngerjakannya sulit. Jadi ingat-ingat kalau mendekati tak hingga itu pemisalannya seperti ini. P sama dengan 1/X gitu ya. Jadi kalau X-nya sama dengan tak hingga, maka nanti P sama dengan apa? 1 tak hingga. Ini masuk sini. Ya toh? 1 bagi tak hingga berapa? Dulu pernah kan? 1 dibagi besar berapa? 0 ya toh? Jawabnya 0. Pandai ya. Ini sudah mendekati 0. Lalu ini kalau saya tukar tempatnya menjadi bisa ditulis gini kan? X sama dengan 1/P ya toh? Tahu? Sehingga soal ini bisa saya ubah sama dengan limit P mendekati 0. Dari mana P mendekati 0 ini loh? Lah ini X-nya saya ganti ini. Jadi apa? 1/P kuadrat kali sin 1/X apa tadi? 1/X adalah P. Nah, ini P. Tan 1/X P. Ini titik ya. Maka sama dengan apa? Limit P mendekati 0, 1 kuadrat berapa? 1 kali sin P kali tan P ya. Paham? Dibagi P kuadrat. P kali P, boleh. P kuadrat itu P kali P, boleh ya. Ini berapa nilainya? 1. Ini 1. Berarti 1 kali 1. Berapa? 1. Selesai toh? Tidak sulit. Ini soal SBMPTN ini ya. Tapi kalau kamu nggak pengalaman, kamu kesulitan memisalkan seperti ini ya. Memisalkan seperti ini. Maka itu pengalaman yang banyak ya. Latihan soal yang banyak. Ikuti ASC channel. Oke ya. Nah, baik, di belakang ada seperti biasanya ada soal yang bisa kamu coba. Dicoba aja kalau ingin berdiskusi di belakang sekali ada nomor WA yang bisa kamu hubungi. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Baik, saya akhiri sampai sekian. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.